mungkin yang sama dalam kapal yang sama kita menuju pelabuhan dengan tujuan kakak dan kami akan bantu. Oke, terima kasih Kak. Iya, kakak jangan khawatir ya, cerita kami kerahasiaannya aman terjaga kakak. Baik. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Ada tekan dikit gitu kali ya. Tertekan. Kenapa kak tertekan? Iya, karena mungkin karena tugas kuliah sama beban kuliah gitu kali ya. Oh iya kak, oh iya, Kak Habib kan ya? Iya. Kak Habib orang mahasiswa kan ya? Mahasiswa semester 5. Wow, semester 5 nih, ikut PMM atau magang nih? PMM. Ke mana kak? Dari jurusan apa ke jurusan apa? Dari jurusan psikologi ke jurusan etika. Masih ada sangkut pautnya Iya, ya? masih ilmiah gitu sih Kak. Ah, iya, ada relevansinya. Nah, nih, jadi tujuan kakak hari ini untuk apa sih kalau boleh tahu mau apa? Jadi aku tuh lagi ada problem gitu kali ya. Memiliki apa kak kalau boleh tahu? Sebenarnya masalah pribadi gitu sih. Kenapa? Aku tuh sering banget marah gitu ke orang lain. Oh, berarti akhir-akhir ini sering marah gitu ya? Sering merasa ada perasaan yang bumbu-bumbu marah gitu? Iya, sebenarnya itu kalau diingat-ingat udah lama gitu sih aku ternyata sering marah, terus ujung-ujungnya tuh yang awalnya bukan masalah gede jadi masalah gede gitu sih. Cuman sekarang mungkin karena beban awal semester kuliah gitu kali ya, jadi kayak lebih menyesuaikan lagi, terus jadi akhirnya menurutku akhir-akhir ini tuh banyak marah, banyak problem sama orang lain gitu sih. Oh iya, harus nyesuaiin diri lagi karena pindah ke lingkungan baru juga ya kan? Iya juga sih. Jadi ini kurang lebih tujuan kakak di sini untuk bisa mengontrol emosi marah itu. Bagaimana? Iya, kayak kan sebelumnya sebelum aku mutusin buat ke sini tuh aku udah kayak tanya-tanya ke teman-temanku itu, kayak refleksi diri sendiri juga dulu. Terus kalau aku ingat sebenarnya hal kayak ini tuh udah beberapa kali terjadi gitu sih dulu. Jadi kurang lebih kakak udah refleksi diri, kakak udah berusaha dengan diri kakak sendiri, tanya-tanya juga. Tapi pada akhirnya menurut kakak itu kurang membantu gitu. Akhirnya datang ke sini untuk minta bantuan. Ya kakak udah sangat hebat, udah berani nih datang ke sini untuk minta bantuan dari konseling, untuk kita sesi konseling, minta bantuan konselor. Hebat sekali. Gak banyak orang mampu untuk mutusin atau ngambil keputusan ke jalan itu. Oh ya nih, kalau gitu nih kita akan mulai dulu ya kak. Kita mulai dulu apa sih yang membuat kakak marah? Coba kakak bisa ceritain pengalaman yang paling terbaru dulu nih, yang pernah kakak alami yang memicu emosi marah. Kalau yang terbaru itu ada sih kemarin kakak satu temen kelompokku itu dia kayak sibuk sendiri gitu loh. Dia tuh lebih milih buat mentingin urusan pribadi dia, padahal dia juga pas ditanya itu kayak nggak terus terang gitu alasan kepentingannya itu apa dan seperti apa tuh kan
kita satu kelompok, terlebih aku itu jadi kayak kesel gitu ke dia, sampai kayak marah lah karena dia tuh kesannya kayak ngebelain kita gitu kak. Kalian tugas juga ya? Ya, soalnya kan dia punya tanggung jawab juga kan, udah dibagi gitu ya kelompoknya, terus ada job desk masing-masing gitu di kelompok, tapi dia tuh kayak karena dia lebih pentingin kepentingan pribadi itu, jadi dia kan otomatis jadi kayak iya nggak ngerjain, terus waktu diskusi juga nggak ikut bantuin gitu sih. Jadi yang kayak marah-marah itu tadi dia kemarin, soalnya dia tuh gara-gara dia kemarin kita pernah tegur dosen, soalnya harusnya udah selesai jadi kita terlambat kirim gitu sih. Oh, jadi ini teman kamu nih apa nyepelin tugas ya kalau gitu, dan kamu juga merasa kalau dia nyepelin teman sekelompoknya juga. Iya. Apalagi sampai ditegur dosen ya. Sulit sih itu kalau sampai dia kayak gitu. Terus ada lagi nggak nih pengalaman lain yang mungkin bisa micu apa emosimu, emosi marah? Kalau selain yang dia lebih pentingin kepentingan pribadi itu kayaknya ada juga, tapi agak lama sih kalau yang ini. Udah nggak apa-apa. Itu tuh dia teman kelompokku itu tiba-tiba batalin janji itu, jadi kayak aku kan udah luangin waktu nih di hari ini jam segini, terus tiba-tiba mereka kayak karena ada urusan apa gitu tiba-tiba batalin, kayak jadi ya soalnya aku ada urusan ini. Itu kamu udah datang waktu janjian, udah datang ke tempatnya, terus mereka nggak datang atau bagaimana? Kurang ingat sih, cuman sebenarnya di situ ya ada sekali dua kali gitu sih. Pernah yang bikin marah itu ya yang kalau udah datang terus tiba-tiba merekanya ternyata nggak datang, itu kan sampai dia marah sih. Iya, betul. Aku rasa juga kayak gitu. Itu perasaan yang pasti bikin marah sih kalau kayak gitu. Dan apalagi mereka juga merasa kayak kita nggak menghargai, mereka nggak menghargai waktu kamu kan, jadinya. Terus apakah ada lagi? Misal nih nggak usah kita juga nggak apa-apa karena kamu tadi bahasnya beberapa kali terjadi kan yang dulu. Nggak kali ini aja, tapi pernah terjadi dulu, tapi nggak se-intens sekarang. Iya, soalnya udah lama juga sih, jadi nggak kayak udah ngerti juga soalnya udah keluar semuanya. Cuman kadang kayak pikiran gitu. Nggak apa-apa, kamu apa semua di sini. Kalau memang nggak apa yang kamu udah selesai, tapi kalau ada yang mengganjal bisa langsung aja dulu. Udah sih Kak. Apa ya tadi dulu tuh kayaknya pernah deh kelompokku itu kalau dia kan kalau misal dia itu lebih pentingin alasan pribadi itu kan gak jelas itu ya. Nah tapi kalau alasannya organisasi itu gimana ya kira-kira? Seharusnya sih kalau dari saya ya mereka juga harus bisa menghargai yang lain sih. Memang ada Ada sih. gimana tuh? Dia tuh pas
kayak sibuk itu ya organisasinya lagi ada banyak proker gitu kali. Nah kebetulan kan nggak semua yang bapak juga ikut organisasi sebenarnya. Nah tapi kebetulan karena dia handle prokernya jadi kan sibuk, terus akhirnya kayak dia ya ikut kontribusi kelompoknya tuh ya kadarnya itu sih cuman sempatnya doang. Kalau lagi nggak ada urusan organisasi jadi dia lebih pilih buat rapat atau ngurus organisasinya dulu dibanding kelompoknya. Padahal ada tuh juga ada waktu kayak yang udah mepet deadline tapi karena dia ada rapat jadi malah dia tetap pilih buat ikut rapatnya daripada ngerjain tugasnya. Akhirnya dia kayak minta tolong sama kita karena alasannya gitu ada urusan organisasi dan nggak bisa diserahin ke orang lain itu bilangnya dia. Jadi kamu ngerasa kerja double jadinya ya? Iya. Kerja 2 kali ya. Kalau gitu ada nggak yang bikin kesel banget sampai sekarang? Masih ada nggak? Kalau semisal dulu pernah nih aku gini sampai sekarang masih kesel tuh sama dia, sama situasi kayak gitu dan nggak mau terulang lagi. Kayaknya tuh kayak waktu mungkin bukan itu sih, ada temanku tuh yang ini bukan kali ini dia bukan yang apa tuh, bukan yang enggak ngerjain tugasnya. Jadi apa? Dia gimana nih? Yang kali ini tuh dia malah kebalikannya dari yang tadi. Kebalikannya? Iya, dia tuh kayak terlalu ambis gitu sih kak. Habisnya sampai bagaimana nih? Jadi kan kita kuliah tuh udah 1 minggu full gitu ya kan, ada di Senin sampai Jumat, terus kadang juga ada tanggal merah atau ada libur gitulah pokoknya. Nah kadang tuh kan ada ya anak yang mungkin gara-gara dia takut nilainya jelek apa gimana gitu, akhirnya dia tuh ambis banget gitu sih. Habisnya sampai kamu rasa gimana? Kalau aku pribadi itu kan tipe yang kayak ya udah kalau ada tugas ya dikerjain dulu aja sambil ngikutin aturnya gitu, depannya gimana dan detail gitu kan, tapi enggak yang langsung dikelarin di awal banget gitu. Nanti kalau udah mau dikumpulin kan juga ujung-ujungnya dikoreksi lagi gitu sih. Nah dia tuh mungkin karena dia ngatur waktu dia, tapi sebenarnya kebanyakan temenku yang ambis banget tuh malah gak ikut organisasi sih kak. Jadi kalau aku pikir tuh kan dia jadi kayak temennya nggak sesibuk itu ya harusnya, tapi dia kayak ngejar-ngejar aja gitu sih, ibadah kerjanya masih lama. Jadi kayak lagi weekend nih tapi dia tetap kejar-kejar tugasnya, kayak ini kapan dikerjain nih, udah mau segini ayo dicicil dikerjain ya, kurang dikit gitu doang kan. Kayak kalau dari POV ku kan udah sama marah dong, kayak kan aku juga ada tugas lain gitu ya, sebenarnya kayak cuma kayak tugas doang.
kan jadi kesel kayak ini orang kenapa sih, sebenarnya orang harusnya juga gak sesibuk itu buat harus dikenalin sekarang, kan masih banyak tugas yang lebih penting buat dikerjain dulu gitu. Jadinya kayak marah-marah gitu pada dia, meskipun sebenarnya juga mau marah langsung ke orangnya tuh gak bisa. Jadi akhirnya kayak curhat ke temanku aja itu sih, kayak marah-marah, cuman yang ini loh kecil ngeselin, padahal ditanya tuh masih lama tapi malah aku dikejar-kejar. Ya kan kayak mau nyantai dikit gak bisa. Jadi ganggu waktu kamu ya, dan udah kamu atur liburan. Iya kan kayak Istirahat. kadang dia kan juga ada janjian lah sama temen, terus tiba-tiba sih dia tuh kayak nelpon atau nyariin gitu, ini tugasmu yang ini belum kamu kelarin, lagi sibuk enggak. Terus kalau mau bilang lagi main sama temen kan juga gak enak gitu ya, tapi padahal kalau dari saat itu kayak kesel banget sih, yang mau nyatain dikit aja dia malah tetap kejar-kejar tugas mulu gitu. Jadi secara nggak langsung kamu juga merasa nggak enak ya waktu dia dengan situasimu karena dia ambis. Iya, ambisnya tuh masalahnya Ganggu. iya tapi ganggu gitu sih. Iya, iya. Kalau gitu kita kembali lagi nih ke yang sekarang. Kamu kan lagi itu ya apa namanya adaptasi baru nih, ya kan di BK, benar kan? Iya. Adaptasi baru di BK nih. Gimana teman-temannya? Apa ada yang bikin marah? Kayaknya sih kan ya tetap sama kayak dulu sih, apalagi malah sekarang tuh lebih banyak kelasnya. Soalnya kebetulan kan aku angkatan 23, tapi kelasnya itu dibagi ke beberapa angkatan. Soalnya kan kalau dari prodi sendiri katanya dia bisa lebih dapat itu di matkul yang ada hubungan sama psikologi. Jadi aku disuruh masuknya itu ke beberapa kelas, ada angkatan 2022, ada 2024 sama 2025. Jadi kan bervariasi itu sih. Jadi itu ya harus menyesuaikan diri di tiga ya, tiga angkatan Tiga ya. angkatan, dan Gimana tuh yang rasanya? angkatannya itu juga kan dari satu kelas doang ya kalau diikutin, ada beberapa kelas itu sih. Nah, gimana tuh kelas-kelasnya? Apa ada yang bikin marah banget atau gimana? Kayaknya sih ada yang Bikin marah karena kan beda kan? iya, ada yang bikin marah, tapi ya ada yang santai aja gitu sih. Mulai nyaman nggak kamu di BK nih? Merasa nyaman atau masih adaptasi lagi? Sejauh ini udah aman sih kayaknya. Udah ada teman yang bisa sama kamu bareng-bareng di BK. Udah sih beberapa, terus kan kebetulan aku nggak sendiri juga sih penukarannya, jadi udah ada yang kenal dari psikolog juga, jadi udah at least ada itulah buat cerita atau tanya-tanya gitu. Berapa orang kalau boleh tahu? 8 orang sih yang dari psikologi ke BK. Banyak juga ya. Ini nggak banyak juga, dibagi berapa orang kamu sekelas biasanya? Atau sendirian? Kebetulan para matkulnya itu disuruh maksimal 4 anak sih, jadi bagi 2 kelompok itu sih. Jadi 4 ya. Iya, tapi itu juga
nggak selalu sama empat anak yang sama terus sih. Kita iya yang ganti-ganti, makanya kita kan udah berjadwal kita masing-masing sendiri juga sih. Rasanya juga tabrakan ya. Oh ya, kalau soal nih apa yang bikin kamu marah nih, ada nggak yang emang gimana ya di setiap makanan kan beda nih suasananya juga. Ada nggak yang bikin kamu marah, misal tiba-tiba aja gitu marah atau sering banget marah di situ yang memicu emosi kamu, situasi dimana kamu tiba-tiba marah ya? Itu sih ya yang kayak yang aku ceritain tadi, yang kalau nggak salah mereka lebih pentingin kepentingan pribadi sama organisasi sih yang paling bikin marah kalau sekarang. Kalau itu ini apa yang terbesit nih dalam pikiran kamu ketika emosi itu muncul? Biasanya tuh kalau marah lebih ke kayak kontrol gitu sih. Tiba-tiba langsung marah. Iya. Gimana posisinya? Tangan, tubuhmu responnya gimana? Kalau beneran sampai marah banget tuh bisa ada HP balik barang atau apa itu sih. Kadang-kadang juga sampai kalau marahnya itu kayak bikin nyesel tuh kadang juga bisa sampai melukai diri sendiri. Sampai melukai diri sendiri? Ya, ada kan akhir-akhir ini udah mendingan sih. Kebanyakan marahnya berarti ini apa ada barang terus melukai diri sendiri. Iya, tapi Marah ke orangnya? itu kalau marah ke keputusanku sih. Kalau marah ke orangnya itu kadang mungkin di chat sih, kayak kayak bilang frontal gitu aja langsung ke orangnya. Aku juga udah ini ya udah usaha, tapi kamunya malah gitu, maksudmu apa? Terus ada sampai kan kebawa emosi gitu ya, jadi nggak mikir, terus malah ngetik sampai kadang ngelutain kata-kata kotor itu sih. Kalau emang udah puncak banget gitu sampai emang bener marah. Selain itu ada nggak pikiran kayak untuk dirimu sendiri nih apa yang kamu pikir ketika marah? Kalau untuk diriku sendiri tuh mungkin buat berjuangin hak kali ya Pak. Karena kan aku merasa kayak nggak dihargai, terus nggak dapetin apa yang harusnya dapet gitu, jadi aku marah buat dapetin apa yang pengen aku dapet. Jadi kamu merasa kalau nggak dihargai sama temanmu, waktumu juga nggak dihargai yang tadi ya kan? Gitu Terus sih. habis itu kamu juga merasa kalau apa dirimu tuh nggak mendapatkan hak yang memang harusnya kamu dapatkan. Iya. Kalau gitu, kalau apa setelah kamu marah nih, konsekuensi apa sih yang kamu dapat? Apa yang terjadi setelah itu? Setelah kamu marah sama temanmu, Kalau yang sama dirimu juga setelah marah. kalau yang karena kesalahannya temenku itu tuh mungkin jadi aku cuma ada problem sama itu kali ya Pak, biasanya kan dia juga tetap pertahanin prinsip dia, terus
karena aku coba musik dia, jadi kita yang awalnya biasa aja tuh karena emosi sementara akhirnya kita musuhan gitu sih. Kamu nyesel nggak dengan situasi itu? Ya nyesel juga sih, soalnya kalau lama-kelamaan gitu terus tuh kan lama-lama malah menambah banyak musuh gitu sih. Jadi kayak nyesel juga sebenarnya. Iya, emang kalau kita udah marah, udah apa, itu emang nggak bisa dikontrol kan. Emosi marah itu juga nggak bisa kita kendalikan, pasti ada, pasti juga bakal muncul di situasi beberapa situasi tertentu. Tapi ketika kita marah nih, kalau kamu sampai membantu orang, kayak diri, terus kamu sendiri kan tadi juga berpikir kan kalau aku ini nggak dihargai, aku nggak mendapatkan hakku. Menurut kamu itu positif nggak sih sampai akhirnya apa konsekuensinya kamu dijauhi sama mereka, sama teman-teman yang dari kampus itu katanya positif atau negatif? Negatif sih sebenarnya, selain juga merugikan diri sendiri itu juga bikin banyak masalah gitu kan ya. Ini cuma soal baru Iya, kalau aku ingat tuh barusan aku tiba-tiba terlintas itu ternyata pernah dulu uh, temanku awalnya ya cuma gara-gara masalah sepele, gara-gara geger-gegeran kayak waktu itu kan, terus karena marah-marah itu akhirnya dia jadi banyak yang musuhin, kan udah kasihan gitu sih. Iya. Tapi aku sendiri juga sebenarnya nggak sadar juga kalau waktu ada orang yang kayak gitu terus aku marah ke dia, tapi malah dia nyebarin apa gitu yang bikin orang-orang malah kesel ke aku. Mungkin maksudnya kayak negatif juga sih sebenarnya kalau nggak nyelesain perkara baik-baik itu. Kamu sadar kalau gitu nih, pikiran apa sih yang mungkin nih bisa membantu nih kalau kamu merasa marah nih, bisa nih kamu berubah pola kamu berubah pola pikir kamu, ada nggak pikiran lain yang positif nih ketika kamu marah, jadi kamu tuh nggak langsung merasa kamu sendiri, merasa kamu nggak dihargai atau kamu nggak dapet gitu. Ada nggak pikiran yang lebih efisien nih kita tetapkan ketika kamu marah? Ada yang kamu pikirkan? Mungkin aku kayak pernah lihat ini sih, kayak ya udahlah, mungkin dia juga beberapa prinsipnya, jadi kalau nggak bisa dirubah jadi ya daripada nambah masalah terus kerjaan yang sebenarnya bisa dikerjain bareng-bareng akhirnya kan jadi nggak bisa gitu ya. Jadi ya lebih baik kalau sekarang sih kayak terus terang aja dibicarain baik-baik, nggak perlu pakai emosi sih. Nah, misalkan ada yang lebih efisien kan daripada kamu pikir kamu gak dihargai, kamu nggak mendapatkan hak kamu, jadi bisa nih kamu berpikir kalau oh memang dia ada prinsipnya nih, ada alasan tersendiri nih buat nggak ngerjain tugas atau kan itu bawa energi positif juga ya ke kamu. Juga sih Kak. Nah, oke, kalau gitu nih kamu kan kita nggak bisa ya ngubah langsung kan ya, ngubah langsung kan nggak bisa ya. Susah juga sih. Kamu juga ngerasa gitu. Iya. Tapi kita pasti bisa loh di sini pelan-pelan. Kamu mau nggak berkontribusi untuk mengubah dirimu? Nggak ada kata sulit kan? Mau sih, sebenarnya juga udah ada pikiran juga. Nah iya, kamu udah hebat, bisa kamu mikirin kamu, oh aku bisa nih ternyata mikir ini gitu, oh ya aku bisa nih. Kamu emang sangat inisiatif juga kalau gitu. Nah juga kamu juga orang yang memikir juga, mikir ke belakang lagi nih konsekuensinya apa gini ya kan. Jadi
udah diubah kan, kamu udah tadi mencoba mengubahnya menjadi mungkin dia ada Betul sih, ada kepentingan diri juga. nah terus kamu juga bisa merubahnya menjadi oh dia bisa apa, dia ini bisa dibicarain baik-baik. Sekarang kan kamu masih itu apa ya, kadang nemu situasi di mana emosi marah itu muncul lagi, terus terpikir lagi nih pikiran macam-macam kan. Nah kamu nanti di sini kamu tulis lagi pikiran negatif apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu ubah setelahnya. Kamu ubah menjadi apa, pikiran-pikiran negatif itu menjadi seperti apa. Nah kamu nanti juga tulisin situasinya ini seperti apa ya. Bisa? Bisa. Kita lakuin ini dalam seminggu. Oh, berarti semua yang aku pikirin betul-betul itu ditulis di sini. Iya, betul sekali. Kan? Jadi nanti kamu tulis semuanya di sini, situasinya juga seperti apa. Terus kita lakuin ini dalam seminggu. Mengganggu waktu kuliahmu, maksudnya? Kebetulan tidak sih. Kita coba bareng-bareng ya, harus kontribusi tinggi nih di sini. Kita bisa kabar bareng. Jadi nanti setelah semuanya 1 minggu kemudian kita akan ketemu lagi. Bisa? Bisa. Di jam segini atau kamu mau ganggu nih? Jam segini aja kayaknya nggak apa-apa sih. Aman? Oke. Jam segini ya, nanti setelah itu kita ketemu minggu depan. Kita lihat nih proses perubahanmu seperti apa, terus perkembangan mengendalikan emosi marahmu ini seperti apa. Nah setelah kita evaluasi lagi nih, nanti kita bareng-bareng lihat perubahan seperti apa yang kamu lakukan. Oke. Bisa ya? Bisa. Terima kasih Kak Adit, karena emang sudah 30 menit ya Kak. Iya sudah. Karena emang waktunya dari awal saya kayaknya salah lupa menyampaikan kalau sesi konseling ini berlangsung 30